Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajemen Manchester United sudah menyiapkan dua alternatif gelandang berkelas dunia jika nantinya mereka gagal mendaratkan Frenkie de Jong dari Barcelona. Dua gelandang yang dimaksud adalah Youri Tielemans dari Leicester City dan Ruben Neves dari Wolverhampton Wanderers. Manchester United siap untuk mengalihkan perhatian ke Youri Tielemans dan Ruben Neves jika mereka gagal menyetujui kesepakatan untuk Frenkie de Jong. Kedua pemain itu disinyalir juga masuk ke dalam rencana pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Jika De Jong terbukti di luar jangkauan, Manchester United akan mengincar Tielemans dan Ruben Neves. Namun, tidak ada alasan dari segi kebutuhan klub mengapa Manchester United mengincar dua pemain tersebut. Tielemans dan Neves disinyalir jauh lebih mudah didapat. Terlebih Leicester City dan Wolverhampton dapat menggunakan uang hasil penjualan pemain-pemain mereka untuk mendaratkan pemain anyar. Manchester United memulai era baru bersama Erik ten Hag musim ini. Sebuah komputer super memprediksi MU akan finish lebih buruk dari musim lalu. Manchester United tengah membangun ulang tim bersama Erik ten Hag. Mantan pelatih Ajax itu diharapkan membentuk kultur permainan yang baru di Old Trafford. Dengan tim bisa selalu mengambil inisiatif dan bermain proaktif. Untuk mendatangkan rencana Erik ten Hag, MU sejauh ini sudah merekrut 3 pemain dari bursa transfer. Mereka adalah Tyrell Malacia, Christian Eriksen, dan Lisandro Martinez. Dari berbagai faktor yang terjadi di musim panas ini, sebuah super komputer atau komputer super memprediksi hasil MU musim depan. 538 komputer super yang menganalisis data dan statistik memperkirakan MU-nya Ten Hag bakal finish di urutan ke-6 lagi per data 19 Juli lalu. Manchester United akan menuntaskan musim di belakang Tottenham Hotspur dan Arsenal. Bukan hanya itu, kabar buruknya MU juga diprediksi mengumpulkan poin lebih sedikit dari musim lalu, yakni 57 poin. Torehan 58 poin musim lalu sudah menjadi catatan buruk bagi MU sejak 1989-1990 kala finish dengan 48 poin. Manchester United sendiri sebenarnya tampil cukup menjanjikan di pramusim. Mereka 3 kali menang, 2 kali imbang, dan sekali kalah. Di luar soal hasil, penampilan Bruno Fernandes DKK juga dinilai sudah mulai sesuai dengan ide permainan Erik ten Hag. Namun mereka juga menyongsong musim depan kerumitan. Transfer Frenkie de Jong masih serba tidak jelas, sementara Cristiano Ronaldo diselimuti rumor ingin pergi. Manchester United dikabarkan mengincar striker anyar untuk menghadapi musim 2022-2023. The Red Devils dirumorkan akan memboyong striker RB Salzburg, Benjamin Sesko. Sesko yang masih berusia 19 tahun juga dinilai sebagai striker jangka panjang Manchester United. Walau masih belia, Sesko membuktikan kapasitasnya dengan mencetak 12 gol dan 8 assist dari 39 pertandingan bersama RB Salzburg. Namun usianya membuat banyak pihak meragukan karir Sesko di Manchester United. Pasalnya striker usia muda masih minim pengalaman dan belum kuat secara mental untuk bertarung di Premier League. Selain karena tekanan tinggi, Manchester United juga punya rekam jejak yang kurang baik dengan striker-striker muda. Siapa sajakah mereka?
Playmaker Manchester United Christian Eriksen angkat bicara seputar situasinya di tim utama Manchester United. Ia menegaskan siap bermain di posisi manapun yang diinginkan sang manajer. Eriksen mengaku tidak masalah jika harus berbagi dengan Bruno Fernandes. Malah ia antusias bisa bermain dengan satu tim dengan Bruno Fernandes. Christian Eriksen menyebut bahwa saat ini lebih mudah baginya untuk bermain karena ia menilai peran yang ia dapatkan lebih cair sehingga ia tidak perlu berdiam diri di satu posisi. Eric Bailly dikabarkan semakin mantap meninggalkan Manchester United. Namun bek asal Pantai Gading enggan bereuni dengan Jose Mourinho di AS Roma. Sejumlah tim pun tertarik meminang Eric Bailly pada musim panas ini. Salah satu yang paling serius adalah AS Roma. Di sana ada Jose Mourinho yang dulu mendatangkan Eric Bailly ke Old Trafford. Selain Roma, AC Milan diklaim juga kepincut dengan Eric Bailly. Namun The Sun kini mengklaim bahwa bek 28 tahun itu lebih memilih untuk merapat ke klub La Liga, Sevilla. The Sun mengklaim bahwa Eric Bailly saat ini tengah menggelar negosiasi dengan Sevilla. Jika terwujud, maka ia bakal kembali merumput di La Liga. Asisten Erik ten Hag, Steve McClaren, mengungkapkan Manchester United saat ini cuma fokus ke satu hal ke depannya, yakni meraih kemenangan. Kini Manchester United memasuki era baru. Mereka sudah menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih barunya. Steve McClaren mengatakan Manchester United kini fokus saja ke depan bersama Erik ten Hag. Mereka tidak lagi peduli dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Musim lalu, musim-musim itu sudah berlalu, sejarahnya hilang, itu sudah lewat, tegasnya kepada laman resmi Man United. Ini tentang masa depan, kami memiliki kesempatan untuk menciptakannya dengan gaya tertentu, dan Erik ten Hag ingin melihat itu terjadi, sambung McClaren. Steve McClaren mengatakan Manchester United bersama Erik ten Hag kini hanya berfokus ke satu hal saja. MU kini hanya ingin meraih kemenangan demi kemenangan di tiap pertandingan. Hal tersebut tidak cuma diusung oleh Erik ten Hag. Para pemain MU kini juga kompak mengusung misi yang sama. Ada informasi menarik muncul jelang pertandingan Manchester United versus Brighton di akhir pekan ini. Erik ten Hag berencana mencadangkan Cristiano Ronaldo di laga ini. The Sun mengklaim bahwa Ronaldo tidak akan jadi starter di laga ini. Ten Hag berencana menaruhnya di bangku cadangan pada laga itu. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sudah mantap untuk mencadangkan Ronaldo di laga ini. Sang pemain dianggap belum fit karena ia melewatkan 1 bulan masa pramusim Manchester United. Ronaldo juga belum terbiasa bermain dalam skema Erik ten Hag. Jadi, ia mentok hanya masuk jadi pemain cadangan di laga ini. Menurut laporan yang sama, Erik ten Hag akan mempercayakan pos penyerang MU kepada trio Anthony Martial, Marcus Rashford, dan Jadon Sancho. Trio ini sudah dipakemkan Erik ten Hag semenjak pramusim. Ketiga pemain ini memiliki chemistry yang baik satu sama lain. Jadi Erik ten Hag menilai ketiga pemain ini bisa menghadirkan lebih banyak ancaman ke gawang Brighton di partai tersebut. Steve McClaren memberikan pendapatnya mengenai skuad Manchester United. Saat ini, asisten pelatih Setan Merah ini optimistis bahwa timnya bisa bicara banyak di musim 2022-2023. Steve McClaren menyebut bahwa skuad Manchester United saat ini punya jiwa kompetitif yang sangat luar biasa. Jadi mereka bisa berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Steve McClaren menyebut bahwa ia punya firasat yang bagus untuk skuad Manchester United musim ini. Ia optimistis Setan Merah bakal diperhitungkan lagi di musim 2022-2023. Manchester United nampaknya akan berpisah dengan Alex Telles dalam waktu dekat ini. Sang bek dilaporkan sudah bersepakat untuk pindah ke Sevilla. Laporan itu mengklaim bahwa Alex Telles belakangan ini berkomunikasi dengan Sevilla. Ia tertarik untuk bergabung dengan tim asal Andalusia itu. Telles dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Sevilla. Ia akan dipinjamkan dari MU selama 1 musim. Jadi MU dan Sevilla saat ini sedang berunding untuk mengesahkan transfer Alex Telles tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa United dan Sevilla tidak lama lagi akan menjalin kesepakatan untuk transfer Alex Telles. Sejauh ini proses pembicaraan antara kedua klub berjalan lancar. Tidak ada kendala berarti untuk transfer ini. Alex Telles sendiri dikabarkan berpotensi terbang ke Spanyol pada akhir pekan ini untuk menuntaskan transfernya ke Sevilla.
Dean Henderson baru-baru ini melancarkan kritik kepada Manchester United. Ia menyebut manajemen setan merah telah memberikan harapan palsu kepadanya. Dean Henderson mengaku kesal karena United menjanjikan hal yang berbeda baginya. Henderson sangat kesal karena kenyataan yang ia terima di musim lalu berbeda dengan apa yang dijanjikan manajemen dan pelatih MU. Ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan, sehingga ia benar-benar kesal kepada manajemen dan tim pelatih MU. Lebih lanjut, Dean Henderson kembali mengutarakan kekesalannya kepada manajemen Manchester United karena ia menilai ia membuang 1 tahun yang berharga pada karirnya. Dean Henderson sendiri saat ini memutuskan pergi dari United. Ia menerima pinangan dari Nottingham Forest untuk menjadi kiper utama mereka. Namun, Dean Henderson hanya diberikan waktu 1 tahun di Forest karena di musim depan ia harus kembali membela United sekali lagi.